Ya, hari ini kita mempelajari tentang ilmu kimia, kimia untuk industri. Kimia untuk industri itu kita ada dua jenis yang dikatakan kimia organik dan kimia anorganik. Dalam disiplin ilmu pengetahuan alam, kimia organik anorganik itu adalah kimia biologi atau biokimia, dan satunya kimia geologi atau geokimia itu ya. Untuk rumus kimianya sama ya. Cara-cara perbandingan unsur-unsurnya juga sama ya, menggunakan hukum. Untuk perbandingan kimia kita bisa menggunakan hukum perbandingan tetap dari hukum Pros. Kemudian dari John Dalton hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini untuk unsur-unsur yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu, ya, atau valensinya lebih dari satu. Tadi saya berikan contoh tentang besi dengan oksigen, ya, karena besi valensinya ada dua, yaitu valensi yang pertama dari besi adalah 2, dan valensi yang kedua adalah 3, ya, besi jadi 2, sehingga memiliki rumus fungsi rumus kimia, maaf, bukan rumus fungsi, rumus kimia Fe2O3, satunya FeO, ya, oksigen. Coba kita ke PowerPoint-nya ya. Ya, jadi hukum-hukum dasar kimia itu meliputi hukum dari Antonio Laron Lavoisier yang dikenal sebagai hukum Lavoisier, hukum konservasi massa. Ada juga yang menyebutkan sebagai hukum kekekalan massa. Ya, ada yang menyebutkan hukum kekekalan massa. Ini massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Pada hukum Pros, ini yang kita sebut hukum perbandingan tetap, perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap, tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Ya. Pada hukum perbandingan berganda oleh John Dalton, bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat terhadap satu dengan yang lainnya. Gay-Lussac, hukum perbandingan volume, pada suhu dan tekanan sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan-bilangan bulat. Kita akan menguraikan coba satu-satu ini ya, hukum-hukum ini. Pertama adalah hukum Pros. Kita gunakan untuk reaksi kimia. Jadi untuk dikatakan untuk reaksi kimia kita mengatakan massa zat. Nanti dalam persamaan reaksi kimia bahwa massa zat itu bisa terdiri dari atom-atom. Sehingga sebelum reaksi ini massa-massa jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Jadi kita misalkan memberikan suatu persamaan reaksi kimia A ditambah B menghasilkan reaksi kimia C ditambah D. Maka untuk menyamakan kita beri koefisien A kecil, ini B kecil, C kecil, dan D. Cara penyelesaiannya misalkan sebagai contoh untuk hidrogen H2
O2 2O ya, kita beri koefisien A, B, C. Cara penyelesaiannya, maka untuk atom hidrogen ini ada indeks 2, berarti 2 dikali A. Kita tulis 2A sama dengan, ini tanda panah kita ganti dengan sama dengan, yang mengandung hidrogen ini 2 kali C sama dengan 2C. Kemudian atom oksigen. Atom oksigen ini indeks oksigen adalah 2, koefisiennya B berarti 2B. Di sini indeksnya ada 1, berarti hanya 1C, maka kita tulis 2B sama dengan C. Kemudian kita misalkan C sama dengan 1. Maka kita masukkan harga C sama dengan 1 ini di sini boleh, di sini boleh ya. Jadi misalkan di 2B sama dengan C, C-nya kita ganti 1, sehingga 2B sama dengan 1. Sehingga B sama dengan setengah. Ya, kemudian kita masukkan lagi ke apa ini? Ini kita tulis dulu B sama dengan setengah. Tadi kalau C-nya 1, maka 2A sama dengan 2. Ya, ini 2A sama dengan 2 kali 1, sehingga A sama dengan 1. C tadi dimisalkan C sama dengan 1. Tadi mintanya adalah bilangan yang bulat ya dan mudah. Ini pecahan setengah. Sehingga kita kalikan dengan 2 supaya menjadi bulat. Ya, bulat bukan pecahan. Sehingga didapat A nilainya 2, B nilainya 1, C nilainya 2. Koefisien A, B, dan C kita masukkan ke persamaan reaksi kimia yang tadi dimisalkan A, B, dan C. Ini ya. 2H2 plus O2 ya, kemudian menghasilkan 2H2O. Kita cek jumlah atomnya. Atom hidrogen 2 kali 2 ada 4 atom hidrogen. Atom oksigen ada 2 oksigen ya. Sehingga jumlahnya ada berapa ini? 6 ya. Sekarang sebelah kanan 2 kali 2 untuk hidrogen ada 4. Ini indeksnya 1 ya. Jadi 1 kali 2 oksigen 2. 4 ditambah 2 ada 6. Sehingga reaksi sebelum dan sesudah sama. Ya, jumlah atomnya ada 6 atom. Halo, paham ini untuk reaksi kimia? Paham ya, Kak. Paham? Kok yang paham jawab sedikit. Ya, kalau paham. Mungkin ya Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau Mungkin tidak paham, diulang penjelasannya. gimana? Ada minta penjelasan tambahan? Itu diulang Pak, jelasinnya Pak. Yang bingung di mana? Ya, Dari di sini pemisahan suaranya ini. Pak. Pemisalannya, Iya Pak. pemisalannya ya boleh pakai A, boleh nilai apa, pakai simbol ini saja A. Oh ini H2-nya. Kenapa ditulis H2O2? Reaksi kimia daripada hidrogen kan gitu ya, H2 ditambah O2. Aslinya kan seperti ini ya. Jadi aslinya kan seperti ini reaksi ini. Kita tambahi di sini ya. Ya, aslinya kan ini H2. H2 dari mana? Jadi hidrogen itu kita tulis unsurnya H2 ya, karena di alam ini tidak ada unsur yang sendirian ya, misalkan hanya terdiri H+ saja atau omin ya, omin 2. Jadi di alam ini semuanya dianggapnya berpasangan ya. Jadi kita tulis H2
Dan oksigennya O2. Jadi menghasilkan H2O. Ini kan jumlah atom sebelah kiri, ini ada 4. Ya. Ini 2 hidrogen, oksigen ada 2, kemudian di sini oksigen ada 1, hidrogen ada 2, kan ada 3, di sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 3. Gitu ya. Untuk itu supaya kita ini tak perbesar saja sebentar. Supaya kita bisa menjalankan tadi hukum apa tadi Lavoisier ya, hukum Lavoisier yang menyatakan jumlah massa zat sebelum reaksi berarti H2 dan O2 sama dengan massa zat sesudah reaksi, itu hasil reaksinya H2O. Maka kita menggunakan koefisien A, jadi ini dikalikan ya, koefisien A-nya ditaruh di depan hidrogen ya. Koefisien B-nya kita taruh di depan oksigen B, C ini ya. Kemudian cara membuat persamaannya Anda perhatikan. Ini sebelah kiri kan ada AH2. Sebelah kanan ada CH2O. Yang mengandung hidrogen, yang mengandung atom hidrogen adalah 2 kali A. Ini 2A. Kemudian yang C, 2, yang hidrogen yang sebelah kanan. 2 kali C, mah 2C. Kemudian ini atom oksigen. Ini kan ada tulisan atom oksigen. Yang mengandung oksigen 2B. Kemudian di sini yang mengandung oksigen cuma 1, kita tulis C. Pemisalan ini Anda boleh saja A sama dengan 1 boleh pemisalannya. B sama dengan 1 juga boleh. Jadi pemisalannya Anda memilih salah satu yang gampang. Oh ini yang gampang, C sama dengan 1 menurut saya. Kalau Anda mau mengerjakan, Pak saya misalkan A sama dengan 1, boleh, boleh. Ya, ini saya misalkan C sama dengan 1. Sehingga kan kita ganti, istilah substitusikan C sama dengan 1 ke persamaan 2B sama dengan 1. Sehingga B sama dengan setengah. Tadi C sama dengan 1 kita ganti, ini C sama dengan 1. Berarti kan sama 2A sama dengan 2 kali 1. Ya, ini titik kali itu. Ya, jadi 2 kali 1 adalah 1. 1 kenapa 1? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya. Ya kalau ini bingung ya berarti ini 2 dibagi 2. Nah, begitu ya. Jadi kita tulis A-nya nilainya 1, B setengah, C 1. Tadi dikatakan di dalam suatu dalam satu hukum dasar kimia menyatakan perbandingannya dari koefisien ini nggak boleh pecahan. Ya sebetulnya pecahannya nggak apa-apa, tapi kan tidak enak ya. Jadi dibuat bulat ya supaya bulat karena ini setengah ya dikalikan 2 supaya bulat menjadi 1. Setengah dikalikan 2. Kalau dikalikan di 2 ya berarti A-nya harus dikalikan 2. C-nya harus dikalikan 2. Ya, sehingga menjadi A-nya 2, 1, dan 2. Kita ganti A-nya 2, ya kita tulis 22O. Oksigennya 1. Nah, ini 1. C-nya 2. Halo, bagaimana? Bisa? Tadi yang belum bisa sudah bisa. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kita mencari kalau kita kemarin sudah belum ya. Oh, dari sini aja wes ya supaya nggak bingung. Sekarang kita
Kita tulis kembali saja di sini. Sekarang salah satunya diketahui ya, misalkan kita ketahui misalkan airnya gitu ya. Kita ketahui airnya berapa liter misalkan 2 liter ya. Jadi kita tulis sebentar ya. Aduh, ini menulisnya gimana ini? Sekarang kita tulis bahwa massa eh, jadi berapa? 2 liter ya. 2 liter itu kalau dijadikan gram berapa? Misalkan 2000 gram ya. Nah, itu ya. Jadi kita diketahui misalkan H2O sama dengan 2000 gram ya massa airnya. Maka dari massa 2 gram ini dijadikan mol gitu ya. Jadi untuk menjadikan mol kan kita harus mengetahui harga MR ya, MrO2. Ya, ingat bahwa yang dikatakan mol adalah konsep mol, rumus mol. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Untuk konsep mol, kalau kita ingin massa H2O dijadikan mol, rumusnya bagaimana? Lupa ya. Ya, saya tulis lagi di sini ya. Jadi kalau mol itu sama dengan gram dibagi MR. Ya, ini ya. Berarti kita harus mengetahui MR H2O. Kita cari MR H2O. Aduh, hilang. Sebentar. Saya hilang ya. 2 kali AR H ditambah 1.
Ini caranya ya. Jadi MrH2O, Mr itu kepanjangan massa molekul relatif senyawa H2O. Jadi cara menghitungnya 2 kali ARH, AR adalah massa atom relatif hidrogen, ditambah 1. Kenapa ini 1? Karena indeks oksigennya 1. Kenapa ini 2? Karena indeksnya 2. Indeks hidrogennya. Ya. 1 kali ARO, massa atom relatif oksigen, ini diperoleh dari susunan periode unsur, ya, terletak di sebelah kanan atas. Ya, nilainya 15,9, saya bulatkan 16, ya. Sehingga 2 ditambah 16 sama dengan 18. Ya, sehingga apa? Massa 200 gram, sebentar ini bisa digeser dulu ya. Ini barangkali bisa digeser. Oh, bisa ini. Saya ambil ini. Ini ya. Jadi 2000 ya, 2000 gram 2O, kecil ya, terlalu kecil, bentar saya perbesar. Jadi 2000 ini rumusnya gram dibagi mr ya, jadi 2000 dibagi 18. 2000 bagi 18 berapa nilainya? Ya, ya. Jadi hasilnya ini supaya gampang ya, ini diganti 1800 sudah ya. 1800 ini diganti 1800 ya, sehingga hasilnya berapa ini? 100 mol. Dari 100 mol ini, cara membuat perbandingan dengan oksigen. Tadi kan dikatakan supaya ini hidrogennya 1800 gram. Berapa gram daripada oksigen? Ya. Sebelum mencari gram berapa oksigen, kita mencari mol O2-nya dulu. Ya, caranya seperti ini, mencari mol. Jadi mencari mol oksigen sama dengan, jadi koefisien untuk oksigen itu di depannya kan 1 ya. Kemudian yang diketahui 2, berarti kita ditulis koefisien yang ditanyakan itu 1, yang diketahui adalah 2 ya, dikalikan mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah 100 mol. Sehingga diperoleh sama dengan berapa? 50 mol gitu. Kalau mau langsung jadikan berapa gram oksigennya,
maka molnya ini langsung dikalikan AR daripada O2 ya. Jadi kalau ini langsung ya ini berupa massa O2, maka ini yang hasilnya mol ini dikalikan AR daripada O2-nya. Jadi berapa ini? 50. Tadi ARO2 adalah ARO adalah 16 ya. 16 berarti ini kali 2, 32. Jadi berapa ini harganya? 50 kali 32 berapa? Berapa? 1.600. Jadi kali 16 saja dulu ya. Coba kali 16 saja benar. Kali 16, kalau kali 16 ininya oksigennya ini ya. Jadi kali OR ya. Jadi berapa? 800. 5 kali 16 900 ya. 900 800, Pak. 800, Pak. 800 800. 5 kali 6. Oh ya, 800 ya. 800 gram. Nah, gitu ya. Sekarang untuk cari massa daripada ini supaya pas. Oh, lebih. Ini diperkecil. 24. Ah, bisa ya diperkecil. Kemudian cari massa hidrogen ya. 2 sama dengan ini koefisiennya ada 2 ya. Yang ditanyakan 2. Ada koefisien hidrogennya. Kemudian yang diketahui 2, berarti 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 dikalikan 100 mol. Ya. Jadi sama dengan berapa? 100. Ya, 100 mol. Ya, karena dikalikan AR AR sama dengan berapa? 100 ya, 100 gram. Coba kalau indeksnya kita tidak dimasukkan, ya indeks daripada oksigen, Anda hasilnya bagaimana ini? Ini 800, di sini 100. Ada berapa? 900 gitu kan? Beda kan berarti ya. Sedangkan di sebelah kanannya harus 1800 ya. Sehingga harus ini indeksnya dikalikan berarti berapa ini? Di 16 berarti 800 1600 ya. Ya 1600 kan ya. Ini kalau ini 32 jadi ini dikalikan 2 kali O2 ya. Ini 32, ini 1600. Nah, itu. Ini juga
dikalikan 2 ya, karena ini ada H2O. Ya, ini hasilnya adalah 200. Ya. Ya, kalau kita masukkan kemari ini, sebentar ini kurang ke bawah. Maka di H2O ini dihitung, hasil hitungannya itu adalah 200 gram untuk oksigen berapa? 1.600 gram. Kemudian sama dengan 1.800 gram. Bisa kelihatan nih, ini saya perbesar. Bisa kelihatan di situ bahwa setelah perhitungan ternyata massa zat sebelum reaksi ya 200 gram ditambah 1.600 gram adalah 1.800 sama dengan setelah reaksi. Halo, paham ini penjelasan tentang hukum Lavoisier? Paham atau ada yang bingung? Bagaimana yang lainnya? Ini waktunya hampir habis. Bisa dimengerti nanti kalau ujian seperti itu, tak ulangi ya. Kemarin kan sudah diujikan, tetapi karena banyak yang dominan salah ya diulangi lagi gitu ya. Jadi soalnya ditambah gitu ya. Nanti soalnya bisa dari sini, ini ada soal latihan nanti dikerjakan saja. Jadi kalau ada bisa ya berarti nanti ujian bisa ya. Jadi kimia tadi sampai mana tadi? Ini ya. Ini ya tadi ya. Maaf Pak, waktunya sudah habis. Ya, bentar. Ini nanti tugasnya yang ini. Ini ya. Coba nanti ini tentukan koefisien reaksi A, B, C, D. Ini ada 3 ya, dikerjakan semua. Nanti yang keluar yang mana 2 soal atau bagaimana gitu ya. Tolong nanti dikerjakan ya. Jadi misalkan ada yang diketahui yang bisa mudah didapat, yaitu misalkan hidrogennya ini ya. Hidrogennya tadi sama ya 1.800, ini 1.800. Kemudian di sini yang diketahui aluminium ya 100 gram ya. Jadi yang diketahui ini H2O dicatat saja 100 gram, ini H2 100 gram, aluminium 100 gram, nanti berapa ya untuk senyawa-senyawa yang lain. Ya, cukup paham? Bisa dimengerti? Paham, Bapak. Ya, tolong kerjakan, nanti masukkan ke tugas kelima. Nanti tak setting lagi untuk aplikasi absensinya. Ya, karena waktunya sudah ini kurang 1 menit untuk sampai 9.40 saja ya, kurang 1 menit. Saya cukupkan saja. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan yang bingung atau bagaimana. Ini ada yang baru masuk. Ada pertanyaan? Kameranya dinyalakan sebelum saya tutup. Ini direkam ya, nanti rekamannya saya kirimkan ke kamu
ya supaya Anda bisa mengulang tadi. Kalau belum bisa video nanti saya masukkan ke YouTube ya, bisa diulang-ulang sampai paham gitu ya. Oke, saya cukupkan saja kalau tidak ada pertanyaan. Betul, tidak ada pertanyaan? Tidak Cukup, ada. Bapak. Oke, saya cukupkan saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.